Rasa alim, apalagi sampai rasa pak alimnya begini, rasa alim aja sudah melanggar hak cipta Allah Ta'ala, apalagi rasa pak alimnya. Di Palangkarayannya aku bang pak alimnya aja misal tuh. Nah, maka payakunu id'a'u kadzalika, jadilah pengakuan engkau yang seperti itu min a'dhamidz zulmi. Nah, paling sebesar-besar zalim, paling sebesar-besar jalim. Nah, jadi zalim ini sudah berdosa, ini paling berdosa daripada yang zalim-zalim. Nah, jadi kita nih gawian misalnya lah mencuri, berdosa, haram, lebih haram lagi kalau mencuri milik Allah. Contohnya sifat ilmunya Allah. Wa asyaddul udwani, dan sepaling bersengatan dahsyat menentang lawan Tuhan. Nah, lebih menentang Tuhan lagi kalau kita mau ambil hak miliknya Allah. Faidha idda'aita, apabila nyawa ujar sidin nih mengaku-ngaku annaka, bahwasanya nyawa ghaniyun, orang sugih. Dan pengakuan ini bisa dimuntung diucapkan, bisa juanya berdiam tapi hati rasa sugih. Nah, berdiam mau ngot. Nah, tapi di hati ya kita pindah kayak penyunyugihnya sama tuh. Jadi pengakuan tuh bisa di hati, hendaknya bisa dimuntung. Au qadirun, atau mengaku serba bisa, serba mampu, serba kawa, serba berkuasa. Napa aja tuh sebutannya tuh umum benar. Jadi qadir ini sangat umum lah, mengaku serba bisa, serba kawa, serba berkuasa. Napa aja tuh. Au azizun, atau mengaku mulia. Mulia ini makinnya umum, mengaku mulia. Aku cucu Mbah Manunggaling Kawala Gusti aja, artinya cucu ulama, cucu wali. Nah, mengaku mulia tuh, rasa mulia aja gitu, sampai tahu ucapakan dimuntung. Atau nyoba diam aja di hati aja rasa mulia. Kenapa rasa mulia? Ini kebanyakannya sebabnya karena turunan, karena nasab. Atau rasa mulia misalnya karena sugih bisa. Atau rasa mulia misalnya karena ilmu. Nah, banyak juga yang kada sedikit rasa mulia karena pembanyaknya ibadah. Orang nih pembanyaknya ibadah tapi kada balambo ya kita hatinya, biasanya meremehkan lawan orang yang pangulir. Kayak itu biasanya. Jadi yang kita cuntan ini ampun patuanan ya kita. Au qawiyun, nah atau engkau merasa kuat, sama aja tuh juga. Kuat ini dari skala kecil sampai skala besar, rasa kuat. Contoh skala kecil, nah rasa kawa bebuncalak mata, kan ada kerasaan gak itu? Kan ringan bener nih. Skala kecil, kalau skala besar ya kayak bukan Samson, Hercules, nah itu. Skala besar tuh bubuhan yang apa tuh, yang MMA. Ini ada juga ini perlombaan yang kayak ini. Ini kayak tihang mesigit ini. Bilainya kada bertauhid rasa kuat nek. Atau begencangan betampiling ya kita. Ada juga yang kayak itu olahraganya ini ya kalau. Bila kada bertauhid, tambah sekali tampilnya langsung rabah orang. Tahu tuh jeneng aku aja. Rasa kuat ya kita. Untung kada ada di Indonesia nang kayak ini ya, yang kayak itu ya. Kalau olahraga jangan tampilin cak ada bisa berlanjut di luar lapangan gitu. Yang kalah bisa dendamnya kita Indonesia kayak itu biasanya. Apalagi orang Banjar. Tampilin lima ditampilin kalah, awas aja kena berikannya aja. Nah rasa kuat. Au alimun. Nah begininya ini nih rasa alim.
Bila kada belajar sifat 20, makin tinggi ilmunya biasanya makin rasa harat. Nah, kasakulah kasana, ke luar negeri, sekolah kemana-mana, sekolah. Kada ingat belajar sifat 20. Nah, diingat ya kitanya, kada banyakan modal pang sekolah. Kasana kamari kawa sekolah. Kada ingat belajar sifat 20. Nah, lalu inya ahli tafsir, ahli hadis, ahli macam-macam. Kada ingat belajar tasawuf pulang. Nah, lalu akhirnya terbuai dengan gelar yang banyak ya kita, terbuai, terpesona dengan pangkat, terpesona dengan macam-macam kealiman. Nah, lalu rasa alim. Nah, orang kayak ini, nah dosanya ganal nih. Dosanya ganal. Pantas saja aku nih babulang ya. Pantas saja aku bersorban, aku alim bang. Pantas saja aku melilit sorban 3 lilitan, 3 lapis sorban, 3 warna ya pelangi itu. Sini ya pulang lilit pulang ya ganal benar. Itu kayak kipas angin tuh nah namanya. Ngalih bajalan sasak orang. Ini baca utah hangkup sorbannya. Nah, belum lagi diletakkan di golo, dijertakan di pinggang. Apalagi bulan Maulid ini pas beneran masang ya kalau. Nah, ya kita lalu rasa pantas seorang, rasa pantas seorang jadi penceramah. Kada bagus juga kayak itu. Rasa pantas seorang yang berpandir, rasa pantas kenapa alim bang? Misalnya kayak itulah. Nah, rasa pantas seorang yang berpandir, yang lain kada cocok, kenapa alim bang? Nah, maka sifat nang kaya ini hukumnya haram dan lebih ganal dosanya daripada pencuri, perampok, penzina, pemabuk. Kadang kita memadahkan haram je, nyawa mengambil pun orang haram, nyawa berzina. Seorang lebih haram lagi, kadang kada ingat je kita. Kenapa? Punya siapa kabila kada bujur belajar sifat 20 cenderung inya rasa harat. Nah, rasa harat ini nah yang kada boleh ya kita. Kama yaqa'u sebagaimana kebanyakannya terjadi li ba'din nas bagi sebahagian manusia. Nah, di sini padahal nas manusia secara umum ya kita manusia yang kayak itu. Kenapa? Ya kada tahu ilmunya, kada mau belajar. Nah, maka kebanyakannya terjadi li ba'din nas bagi sebahagian manusia. Kada berataan bang juga ini yang jahilnya aja kita. Nah, karena dzalika pengakuan tersebut. Nah, apa maksudnya? Mengakui pun Tuhan nih. Jadi naran mulia itu hak Allah, milik Allah. Ilmu milik Allah, kekuasaan milik Allah, kekuatan milik Allah, kemuliaan milik Allah. Oh, sekalinya kita merampas. Karena dzalika perampasan tersebut, pengakuan tersebut min kabairi ma'asil qalbi. Nah, termasuk kabair, dosa-dosa besar yang dihukumi maksiat yang andaknya di dalam hati. Di garis bawahin itu yang mentahu kita, oh sekalinya rasa alim, dosa ganal, maksiat ganal yang andaknya di dalam hati. Ini kan tak kelihatan gak ada nenek, tak kelihatan dah kita. Artinya moninya kada pitih, kada ada yang memberitahukan, kada tahu tak. Amun orang mencuntan misalnya HP di toko, itu ketahuan aja dan orang berataan tahu itu kejahatan. Tapi kalau perkara di hati ini kan ada yang tahunya kecuali orang-orang yang memang diposisikan Allah sebagai spesialis ya kita. Nah, tahu. Oh, nenek ya kita. Oh, tahunya. Nah, bukan sekedar dugaan, dasar tahu ya kita. Nah, karena kita ini sulit mengetahuinya karena anaknya di hati, makanya perlu belajar ya kita bersungguh-sungguh, perlu bimbingan ini. Wa min musyarakatil marbubi li rabbi, dan termasuk mencuntan ampun Tuhan
karena menandingi Tuhan. Nah, wa min nih mubtada bahasa tapi di muqaddam muakhar lah. Wa min abhasil fawahisi indal arifin wujudu syai'in minasyirkah bi qalbil abdi bid'a'i syai'in min awsafi rububiyyah li nafsihi i'tiqadan aw qawlan. Nah, termasuk abhasil fawahis, keburukan yang paling buruk, bangkai yang paling bangkai. Nah penintah, kamu sudah dipadahkan hasil pawahis, bangkai yang paling bangkai, buruk yang paling buruk, tercela yang paling tercela. Tak endal arifin di sisi menurut orang-orang yang kenal dengan Allah. Nah penintah wujudu syai'in, adanya sesuatu, binasyirkah, kesirikan, fi qalbil abdi, di dalam hati seorang hamba. Napa contohnya syirik? Bi'idha'i syai'in, dengan mengakui satu min awsafir rububiyah, dari sifat-sifat ketuhanan. Napa contohnya? Rasa alim, sebigi aja alim, rasa mulia, rasa kuat, rasa berkuasa, diakuinya linapsihi, milik dirinya, inyampunnya. Nah, i'tiqadan, baik itu cuma di hati, au qaulan, apalagi sampai tahu capakan kemuntung. Nah ya kita, nah, jelas sudah ya. Kalau jadi kita nih jangan kata cuma puni seorang buntu or bermaksiat harus ya, or bedum ya gawian ya, bejudi gawian, sembahyang gak ada. Nah, seorang bang, jangan-jangan dosanya ganal pada yang bubun bedum nih toh, yang rasa mulia ini nah. Lianna dzalika, karena pengakuan terhadap sifat Allah tersebut, munaza'atun lahu, sama artinya menentang Tuhan, berhadap-hadapan dengan Tuhan, mengambil paksa milik Allah, itu munazi'atun lahu. Aja kita membawai Tuhan model kaya hendak bersaing dengan Tuhan, wa takabburun alaih, rasa harap pada Tuhan. Ya kita wa takabburun alaih. Wa fil hadis, dalam hadis, ini hadis yang termasuk masyhur sudah, al kibriya'u, bermula kesombongan. Jar ini hadis qudsi lah, jadi jar Allah taala, al kibriya'u, bermula kesombongan. Ini Allah yang berucap, berfirman nih, bermula kesombongan, ridai adalah selendangku. Jadi yang boleh sombong itu Allah taala aja. Kesombongan itu selendang kok ya Tuhan. Artinya jangan hendak bersifat sombong gara-gara ilmu, gara-gara rasa mulia, gara-gara rasa kuat, gara-gara rasa berkuasa, jangan sombong. Nang kaya mengambil selendang Tuhan. Kenapa diperumpakan seperti selendang? Karena ini khusus, milik Allah yang khusus. Selendang jar Allah taala. Lawan cucuklah kita pakai selendang Tuhan, asal dicucuk juga ya kalau lain orangnya, orang sawah aja kita nih. Nah, wal azamatu, dan sifat mulia, rasa kebesaran, kemuliaan, izari. Nah, asal mana izari itu tapih. Nah, maksudnya pakaianku. Jadi yang boleh rasa mulia, rasa besar itu Allah aja. Lain dari Allah jangan hendak wani-wani rasa mulia, rasa besi kedudukan. Nah ini yang berbahayanya. Nah, faman naza'ani wahidatan minhuma, barang siapa merampas dariku satu saja dari keduanya, selendangku kah diambilnya, atau tapihku kah diambilnya. Lah maksudnya apa tuh? Nah, rasa harap sombong, rasa mulia, cakah aja kita dengan sebab-sebab yang banyak tadi nih. Nah lalu ini ada rasa yang salah di dirinya satu aja, apalagi muka duanya komplit bener aja kita nih, satu aja.
napa alqaituhu finnar. Nah di garis bawah ini alqaituhu finnar, aku lemparkan orang tersebut ke api neraka jatuhan. Nah ini makanya jar Nabi banyak kayaknya orang beribadah tapi masuk neraka. Ya ini nih kada sadar aja kita. Nah, hasilnya beribadah cuma menghinakan orang, apalagi sampai mengkafirkan orang. Wa fi riwayatin qasamtuhu, di riwayat yang lain ini aja kita qasamtuhu artinya inya kena kumusuhi, lain kekasihku, musuhku, orang yang bahwal lawan aku jatuhan. Oh ini titik di situ. Nah ini gin kita asa takutan ya kalau. Nah jadi jangan sampai hilang pelajaran sifat 20 di diri kita. Kita sadar kita nih hamba paling ciri khas bersifat fana. Nah itu hamba lah paling ciri khas hamba itu bersifat fana. Arti fana kada pernah kawa, kada pernah baisi selamanya. Itu maksud fana. Nya banyak salah paham, arti fana tuh hancur aja. Hancur kayak apa? Hancur yang berkeping-keping nih. Mau kada kayak itu Bang? Kayak apa? Hancur berkeping-keping. Hancur berkeping-keping itu tuh itu cangkir gugur. Hancur berkeping-keping, hati-hati aja kita loh jejak papacinya. Arti fana nih rasa di dalam hati, kesadaran hasil dari pemahaman bahwa aku ini kada pernah kawa balalawasan, kada pernah beisi balalawasan. Ini fana tak? Karena kada pernah kawa balalawasan mulai dahulu wah ini sampai kaina. Nah, maka kita ini kada ada bisi kisah yang menunjuk ke diri kita. Nah, fana itu sudah. Nah, sekarang lawanan baqa, lawanan fana, baqa itu sifat siapa? Sifat Allah. Nah, apa dalilnya? Banyak mana dalilnya? Buka pian sifat 20 tuh ada dalilnya. Baca seorang situ. Halaman berapa aja ya? Maka cari seorang situ. Manusia fana apa mana dalilnya? Ada juga dalilnya. Ada dalilnya. Kullu man 'alaiha fan. Quran ada, di hadis ada. Banyak dalilnya itu. Sama kita ini kada berbicara dalil, berbicara mudahan paham gitu nah. Sebab mencari dalil ini biasanya anak baharatan pandir. Kita kada mencari baharatan pandir, mencari pahamnya kita. Nah, ya kita. Jadi bila kita nih kada pinandu, yang kekal itu hanya Allah, kada pinandu lawan diri, bahwa diri ini fana. Hati-hati. Nah, hati-hati. Waspadalah kita, waspadalah. Nah. Cukup kita kenal bahwa Allah lah yang bersifat baqa. Napa maksud baqa? Kawa balalawasan, mampu selamanya, beisi selamanya. Ini baqa narannya. Nah lawanannya fana, itu jatah siapa? Wilayah makhluk. Kada pernah kawa salawasan, kada pernah mampu, kada pernah beisi selama-lamanya. Nah kalau kita ini kada pernah kawa, berarti apa kita tuh? Kawalah baulah ada kawa, beisi pang begini ya, ada kawa beisi apa kita? Bayang ini pang aja seluruhnya kesugihan Allah. Napa kita berharap-harap, berjaga-jaga, mulai bangun guring tadi sampai ini, nah seluruhnya Tuhan menolongi. Sampai kena guring pulang Tuhan juga menolongi. Tuhannya kita yang menolongi, harap yang menolongi, harap yang ditolongi. Maka kita yang ditolongi ini tugas satu saja lah, bainggih dan memuji itu aja. Inggih ya Allah, sembahyang ya Allah, inggih tolongi sidin mah bagus baiknya pian. Jadi orang yang kada memuji Allah, hati-hati, jangan-jangan inya minta puji. Bedahuluan aja kita nih, bedahuluan bila tadahulu memuji Allah selamat, bila lambat memuji Allah hati-hati, nafsu becungol inya minta puji.